Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, dulurku sekalian. Pada video kali ini saya akan menayangkan tayangan khusus ya. Bersama saya, di sebelah saya ada Ibu Zulaikha. Beliau adalah apa Bu profesinya? Saya guru di SD 1 IPK. Seorang guru ya. Jadi di sini kita akan berbincang tentang masalah tentu yang dampak dari COVID itu ya. 19. Salah satunya adalah usaha dari pemerintah menerapkan sistem physical distancing. Yang menjadi pertanyaan adalah apakah itu akan susah dilakukan? Baik itu di lingkungan keluarga maupun di luar ya. Tadi saya bercerita dengan beliau. Beliau punya anak yang baru pulang dari Jawa, Bu ya? Iya. Oke. Baru pulang dari Jawa, kemudian datang di sini, dan ternyata beliau ini adalah sosok panutan yang sangat disiplin sekali. Ya. Berikut kita akan tanya langsung bagaimana beliau menerapkan physical distancing di kediaman beliau. Monggo, Ibu. Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semoga hari ini Allah memberikan kita kekuatan, kesabaran, kesehatan, dan dijauhkan dari segala macam wabah penyakit maupun mara bahaya yang tidak kita ketahui datangnya. Baiklah, pada hari ini saya akan sharing tentang pengalaman saya mengenai program pemerintah dalam rangka pencegahan penyebaran COVID-19 yang pada awalnya diterapkan istilah social distancing ya. Betul. Dan baru-baru ini diperbarui ya, mungkin yang lebih tepat adalah physical distancing, karena kalau social distancing kita masih sempat berinteraksi dengan. Kalau social distancing itu berarti sudah tidak ada interaksi sama sekali. Iya. Social distancing artinya interaksi antara manusia ke manusia, baik dalam keluarga maupun di luar keluarga maupun masyarakat sekitar itu sudah tidak ada. Cut gitu ya. Iya, sedangkan kalau physical distancing kan hanya fisik yang dibatasi. Betul sekali. Kita tetap kita ada jarak. Nah, beberapa waktu yang lalu saya punya pengalaman pribadi bagaimana anak saya yang kerja di Surabaya terpaksa harus pulang ke Bontang karena perusahaan tempat dia bekerja juga menerapkan WFH ya, work from home. Jadi sebagai orang tua, memang saya alami bahwa ada rasa kekhawatiran, ada rasa cemas ketika mempunyai anggota keluarga baik anak maupun keluarga yang lain yang posisinya jauh dari tempat tinggal kita, dan kebetulan tempat tersebut sudah zona merah. Surabaya sudah banyak. Surabaya ya. Jadi sebagai orang tua mengambil langkah bahwa sebaiknya anak saya pulang ke Bontang, tetapi dengan risiko sesampainya di Bontang kami juga harus taat menerapkan protokoler aturan yang berlaku, yaitu mengisolasi diri, bagaimana kita menjaga jarak dengan keluarga maupun dengan masyarakat sekitar kita agar kita bisa memperkecil penularan. Walaupun saya yakin juga bahwa anak saya bukan pembawa virus. Saya yakin, saya selalu berdoa kepada Allah bahwa saya yakin anak saya bukan pembawa virus, tapi sebagai masyarakat yang patuh terhadap pemerintah, juga untuk kebaikan kita semuanya, kita harus menerapkan itu apapun nanti risikonya di rumah. Kebetulan perusahaan suami juga menerapkan antisipasi bahwa ketika datang itu tidak langsung menuju rumah, tetapi anak saya langsung ke rumah sakit. Jadi dipastikan dulu bahwa anak saya bukan OTG. Oh begitu ya. Jadi begitu datang kami langsung menuju ke rumah sakit. Di sana sudah ada rujukan kerjasama dengan perusahaan kami. Di sana sudah dipastikan bahwa anak saya tidak aman, tidak OTG dan dinyatakan negatif. Kemudian baru menuju rumah. Walaupun demikian, walaupun statusnya bukan OTG tetapi ODP, orang dalam pantauan, tapi di rumah saya tetap menerapkan physical distancing. Ini tadi saya berbincang kayaknya seru gitu. Beliau menerapkan sebuah sistem yang sangat-sangat taat. Sampai terjadi ini memang harus dicontoh, Bu. Harus dicontoh oleh masyarakat luas. Yang ternyata saya sendiri melihat dan menyaksikan itu banyak orang yang sembrono. Artinya begini, banyak kan
orang-orang wali murid ini wali santri memulangkan anaknya dari pondok pesantren. Dan di rumah itu fan-fan aja gitu loh. Iya. Bahkan saya pernah melihat itu baru 3 hari si anak datang dari pesantren, saya udah ketemu main sepeda di jalan. Nah, itu yang saya maksud. Iya. Di sini kan perlu aksi nyata dimulai dari diri sendiri, Bu, ya. Iya. Nah, seperti seperti jenengan ini sudah memang luar biasa. Ya, katakanlah anak ya mungkin dalam hatinya sedikit tersinggung kali ya. Iya, tapi kan ini untuk kebaikan juga. Iya. Memang. Jadi bagaimana penerapan physical distancing di rumah itu memang selama isolasinya itu di dalam rumah pasti ada sedikit perbedaan pendapat antara keluarga, itu juga ada korban perasaan yang harus kita tahan. Bagaimana kita Ibu kok apa nggak kangen sih gitu ya mungkin? Ya, itu dia mungkin yang dirasakan anak saya begitu. Padahal jenengan sendiri juga merasakan kan? Iya, begitu anak saya datang tanpa salaman, tanpa biasanya kan cipika-cipiki salam, salim, sebagaimana anggota keluarga yang lama tidak bertemu gitu ya. Tapi kali ini harus menahan, Ibu, gitu. Ibu, tidak. Apakah Ibu tidak sayang aku? Oh, tentu sayang, tetapi ini dalam rangka menjaga untuk kebaikan kita semua. Proses seperti itu tuh berapa lama bertahan kira-kira, Ibu? Pastinya kan dalam satu rumah terus harus menghindari interaksi langsung, ini kan sesuatu yang sangat susah sekali gitu. Iya, agak susah. Kebetulan di rumah saya itu ada 2 lantai, satu kamar di atas. Itu saya sudah berencana tidak menitipkan anak saya di rumah lain atau di tempat lain supaya lebih aman. Tetapi di rumah saya yakin awalnya saya bisa. Jadi untuk sementara anak saya datang langsung di rumah itu ada 2 pintu, Tat. Jadi pintu utama dan pintu yang menuju gudang gitu. Jadi terpaksa anak saya. Apa desainnya sudah diatur ini ya? Ya kebetulan. Siap-siap. Mungkin beberapa tahun yang lalu mungkin atau mungkin mau disewakan. Ini anak saya lewat melalui pintu samping langsung menuju tangga ke atas, dan itu pun melalui proses penyemprotan yang walaupun disinfektan yang membuat sendiri itu sudah pakai baik clean dan lain-lain. Kami semprot tasnya semuanya cucul. Dan lucunya lagi di halaman rumah itu dia harus melepaskan baju luarnya langsung, kemudian digebyuri, disemprot, digebyuri, mandi di situ, kemudian ganti baju baru masuk rumah. Berarti tersebar di meme-meme itu memang diambil dari kisah nyata ya. Kan ada itu meme-meme yang ada tukang ojol datang ke sini semprot, datang ke sana semprot. Ini katanya kan bukannya virusnya yang mati, tapi saya yang mati. Ternyata akhir-akhir ini dinyatakan itu tidak efektif ya, tapi karena mungkin rasa kekhawatiran kita yang berlebih, jadi itu kita lakukan. Tapi nggak apa-apa lah, mudah-mudahan sehat walafiat. Nah, pertama-tama lancar, hari pertama, hari kedua lancar. Di atas anak saya turun hanya ketika makan, bahkan makan pun waktu itu saya kirim ke atas. Jadi pagi-pagi yang saya biasanya habis subuh itu biasanya lele sebentar, ini tidak, jadi langsung menyiapkan minumnya, menyiapkan makanannya, saya antar ke kamar atas itu. Jadi seperti benar-benar tamu hotel gitu. Masya Allah. Mandi pun di atas, sholat pun di atas dengan sajadah khusus, dengan ya memang benar-benar seperti orang luar yang menginap di rumah orang begitu. Padahal itu anak kandung. Padahal anak kandung. Luar biasa. Ya. Itu bertahan berapa hari, Bu? Nah, itu setelah hari ke-6 itu udah mulai agak sudah tidak teratur lagi agak ngerasa gimana gitu ya, agak longgar. Tapi saya sebagai ibu di rumah kan memang harus tegas bahwa ini untuk kebaikan semuanya. Karena di rumah itu ada adiknya yang SMP. Jadi kami harus menjaga jarak seperti kayak memisahkan adik sama kakak ya? Adik sama kakak kayak kucing dan tikus gitu, harus susus gitu. Jadi bagaimana supaya mereka tidak berinteraksi secara langsung. Betul sekali. Ya. Nah, itulah dulu sebuah usaha yang luar biasa yang dilakukan orang tua, dan ini memang patut untuk dicontoh. Karena saya sendiri menyaksikan, Bu, tadi sebagaimana saya bilang, banyak orang yang abai. Artinya mentang-mentang anaknya sendiri. Loh iya, status biologisnya memang anak kandung, tapi kan kita tidak tahu dia habis dari pulau luar, dia habis dari luar kota. Kita tidak akan pernah tahu karena virusnya tidak nampak, Bu. Baik, Nah, mungkin jenengan
Apa kira-kira pesan yang ingin disampaikan biar masyarakat ini sadar aturan dan mendukung program pemerintah untuk penanganan COVID seutuhnya? Kesadaran kolektif lah istilahnya. Iya. Sebenarnya kalau menyampaikan pesan itu sudah banyak sekali ya, baik dari pemerintah maupun dari di media-media sosial itu banyak sekali. Jadi apalah. Tapi biasanya pesan-pesan biasanya pesan-pesan seperti itu, alah pesan ini wis tahu begitu aja Bu. Artinya terlewatkan begitu saja. Tapi kalau secara pengalaman langsung, ini kan berbeda dampaknya, efeknya berbeda. Gini ya, sebenarnya penerapan physical distancing untuk isolasi di rumah itu memang cukup berat. Karena semua anggota keluarga satu harus menyadari bahwa itu harus dilakukan demi kebaikan semuanya. Yang kedua itu adalah kita harus ekstra ketat menerapkan aturan. Kapan dia harus di kamar, kapan dia boleh keluar, dan berapa lama itu memang benar-benar kita harus mengatur alurnya. Itu seperti kita menjaga seperti di kantor resmi gitu, padahal itu di rumah gitu. Tapi bagaimanapun itu sulitnya, saya sebagai pribadi masyarakat yang tentu saja mendukung program pemerintah dalam hal ini demi kebaikan kita semuanya, keluarga, masyarakat sekitar. Karena yang kita pikirkan bukan diri kita sendiri, karena saya yakin anak saya bukan pembawa virus, tapi sebagai anggota masyarakat harus bertanggung jawab. Bertanggung jawab pada diri sendiri. Saya tanamkan kepada anak-anak bahwa kita harus taat aturan sebagai bentuk tanggung jawab kita sendiri sebagai keluarga, sebagai warga negara yang baik. Kita harus taat aturan. Walaupun itu di rumah tidak diketahui oleh orang masyarakat luar, bagaimanapun itu, tapi kita tetap harus disiplin menerapkannya. Sebegitu beratnya. Memang agak repot, tapi usaha ini insya Allah nanti bermanfaat untuk kita semuanya, dan mudah-mudahan nanti bisa diikuti oleh keluarga lain, bahwa kita harus tetap menjaga jarak selama COVID ini dinyatakan belum hilang dari negeri. Berarti sampai hari ini sudah berapa hari? Ini sudah hari ke 12. 12 berarti 2 hari lagi selesai. Nah, selama 12 hari ini anak jenengan nggak keluar sama sekali, nggak keluar rumah? Tidak. Dia hanya turun ketika malam. Kita sudah, ini lucunya, ketika malam-malam kami sudah tidur semua, terdengar suara gelas klunting. Itu pun saya dari kamar, ayo gelasnya langsung ditaruh di wastafel, tidak ditaruh di meja. Ya sampai segitunya. Kalau seandainya bisa diilustrasikan, mungkin ini suara robot. Iya. Ayo, itu gelasnya tolong ditaruh di tempat semula, begitu Bu. Iya. Jadi benar-benar bukan parno ya, tetapi kita benar-benar menjaga, bukan takut juga tidak, tapi mungkin ada rasa khawatir, tetapi itu yang lebih kita rasakan adalah bagaimana kita harus bertanggung jawab terhadap aturan. Luar biasa. Jadi kurang 2 hari. 2 hari lagi, mudah-mudahan lolos. Bebas. Dan sampai saat ini alhamdulillah sehat walafiat. Karena memang begitu datang sudah dinyatakan sehat. Ya. Begitu dulur, cara beliau bagaimana menerapkan physical distancing di lingkungan keluarga. Dan cukup inspiratif bukan? Walaupun ketat sekali ya kalau kalau ibaratnya kayak lontong gitu. Perang batin ya. Apalagi sama anak yang lama nggak ketemu Bu. Nah, beliau itu seorang ibu, tapi beliau bisa. Ya. Mungkin sekian video yang bisa disampaikan, dan semoga bermanfaat dan bisa diambil hikmahnya dan bisa dicontoh kepada masyarakat yang memang seharusnya mereka menerapkan physical distancing walaupun di lingkup keluarga. Begitu Bu. Terima kasih Ibu atas waktunya. Mohon maaf mengganggu, dan sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.